Analisis ELA pun tidak sembarangan digunakan sebenarnya. Nggak semudah, meskipun ada file digital apapun nggak semudah itu menggunakannya. Ada prosedurnya. Jadi yang bisa kita analisis ELA itu adalah dokumen-dokumen asli yang baru diedit. Ketika sudah disebarkan di media sosial, sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi akan menghilangkan jejak digitalnya, menghilangkan bagian-bagian dia. Jadi ELA itu nggak akan berfungsi lagi. Jadi bagaimana ahli forensik bekerja atau penyidik bekerja untuk menemukan file aslinya? Jadi mereka harus mencari file aslinya. Jadi namanya digital forensik itu hanya bisa menganalisis dari original source atau sumber aslinya. Jadi kalau aslinya itu misalnya diedit di komputernya Bang Bil, berarti saya harus dapatkan komputer Bang Bil dulu, menemukan file itu di sana. Nggak boleh yang ada tersebar di internet, karena ketika udah tersebar di internet atau di media sosial, dia sudah mengalami kompresi berulang kali, sehingga bagian-bagian gate itu menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Jadi harus file aslinya, asli yang diedit itu yang bisa. Bagaimana yang dilakukan Roy Suryo? Nah, itulah yang mereka lakukan, makanya nggak masuk akal gitu ya. Itu yang mereka lakukan, bahkan fotokopi gitu ya. Fotokopi padahal aslinya mereka belum lihat, belum pegang dan segala macam. Makanya dokumen fisik itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan forensik. Bukan digital forensik. Bukan digital forensik. Bukan, yang pasti bukan ELA. ELA itu kan bagian dari digital forensik untuk ini aja. kan yang dilakukan si Roy kan, ijazahnya dia. Iya, begitu. Dicek pakai ELA, ijazah dia. Dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopian itu atau yang scanner itu, dibandingkan juga gitu. Oh ini burem, nih punya gua nih, asli nih. Itu keliru total. Jadi gini, ketika pun ada hal yang aneh di foto-foto ijazah yang digital itu, berarti file digital itu yang sudah diedit. Bukan ijazahnya, bukan fisiknya, karena dia nggak bisa analisis fisik ELA itu, karena dia manfaatkan kompresi gambar. Kompresi gambar itu hanya ada di file digital. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog, ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital, itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin, Mas Roni Teguh, dia bisa melihat garis merahnya. Betul. Ya, sedangkan Rismond dan kawan-kawan nggak bisa melihat. Nah, itu jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar, karena dia analog, diperiksa secara analog, karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu, bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan, gitu ya. Mereka puslapor itu punya alat untuk mendeteksi tinta segala macam. Nggak ada ya, cuma digital cocokologi lah boleh dikatakan. Abang alumni UGM juga kan? Ya, saya alumni UGM. Dapat informasi nggak bahwa termasuk kan kemarin di DIF Talk yang beliau-beliau ini ada diskusi, Abang menginformasikan tentang buku panduan UGM. Ya. Nah, salah satu yang menjadi catatan kerasnya Rismond di sini adalah bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus karena mata kuliah dasarnya itu cuma dapat C dan D. Iya. Itu gimana membedah gitu? Wah, itu gampang sekali sebenarnya. Gini, jadi di syarat-syarat kelulusan, ya syarat-syarat kelulusan itu untuk sarjana muda sendiri, untuk sarjana sendiri. Ya, itu kan program yang beda meskipun jadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi di syarat sarjana muda itu minimal IPK-nya itu 2. Jadi 2 atau lebih besar, ya kan? Kemudian maksimal nilai D-nya, maksudnya nilai D yang jelek tadi, yang D itu 25% dari jumlah seluruh SKS-nya. Jadi kalau di total jumlah SKS yang nilainya D itu kurang lebih cuma 19 kalau nggak salah. Jadi masih jauh dari 120 dari sarjana mudanya. Nah, jadi nilai-nilai yang kelihatan DD itu kan nilai sarjana muda. Dan zaman itu biasa dapat nilai D. Betul. Jadi teman-teman yang lain juga banyak. Ya kan lo juga kan? Banyak nilai D-nya. Nah, jadi syarat lulusnya kan 2. Ya? Dan dia di atas itu, ya. Dan jumlah D-nya juga di bawah dari 25%. Nah, itu syaratnya. Itu detail. Sebenarnya saya punya dokumen yang saya nggak bawa ini, ya kan? Nah, kemudian sarjananya itu minimalnya 2,5. IPK-nya, ya. Kemudian maksimalnya juga 25% D-nya. Dan IP Pak Jokowi 3, sekian. Jadi sangat memuaskan. Ini
Jadi untuk mau lulus sarjana S1, dia harus menyelesaikan kurikulum sarjana muda dulu selama kurang lebih 6 semester. Nah, semester 1, semester 2, semester 1, semester 2 itu semester ganjil genap sebenarnya. Jadi jangan disalahartikan semester 1, semester 2. Kok tahun sekian dia masih semester 2, masih semester 1. Nah, itu keliru, ya. Itu semester ganjil, semester genap sebenarnya, ya. Jadi selalu terulang nih semester. Like and follow.